Saya ingin bertanya, bagaimana cara minta maaf pada orang tua yang sudah meninggal karena belum sempat meminta maaf saat orang tua meninggal? Apakah dosa kita masih diampuni Allah? Datang ke makamnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ibu saya seorang yang buta huruf. Kami anaknya sudah mengajari bacaan sholat, tapi belum sempurna bacaannya sampai kini. Tetapi beliau sangat rajin sholat. Apakah amal ibadah ibu kami diterima? Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan, Afghanistan itu dulu tidak bisa membaca Quran. Kenapa tidak bisa membaca Quran? Sebab dijajah oleh Rusia, dijajah Uni Soviet. Uni Soviet itu komunis, tak boleh ada baca Quran. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, negara kau merdeka dan banyak orang bisa sholat. Pertanyaannya, apakah orang Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan itu bisa baca Quran? Tidak bisa. Tapi dia bisa sholat. Dari mana dia hafal bacaan Allahu Akbar kabira? Melalui mendengar. Nabi Muhammad bisa baca Quran? Tidak. Nabi Muhammad buta huruf, tapi Nabi hafal Quran. Dari mana Nabi bisa hafal Quran? Nabi mendengar Jibril. Jibril membaca, Nabi mendengar. Itu namanya metode talqin. Jadi anak-anak ketek umur 5 tahun bisa hafal surat pendek. Anak 5 tahun tidak bisa baca. Kenapa dia bisa hafal amma yatasaalun? Omaknya rajin membacakan sambil masak, sambil belajar. Amma yatasaalun. Anaknya ikut di bawah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba'il. Anak kok tidak pandai membaca, tapi dia hafal. Apakah tak diterima Allah? Diterima, karena Al-Quran itu turun bukan kertas yang dari buah-buah hidayat. Quran itu suara yang dibaca oleh Jibril, didengar Nabi Muhammad SAW, dibaca Nabi Muhammad, didengar oleh sahabat. Sahabat Nabi yang pandai tulis baca cuma 40 orang. Mati lampu. Cuma 40 orang sahabat Nabi yang menulis wahyu, yang lain buta huruf. Lalu mereka hafal Quran bagaimana? Mendengar. Alif lam mim itu, cobalah tengok alif lam mim. Mana ada tulisannya alif lam mim? Mana ada? Kalau dibaca menurut tulisannya itu baca alama. Dari mana awak tahu bacaannya itu alif lam mim? Dari awak mendongau, mendengar alif lam mim. Makanya berguru tahsin. Masjid awak ada guru tahsin? Alhamdulillah, guru awak hafal Quran imam, buat majelis tahsin dari maghrib ke isya. Jadi kesimpulannya, ibu tadi kalau betul bacaannya, sholatnya sah. Tapi kalau makharijul hurufnya tak betul, dibetulkan. Yang pula sampai wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Ijazah. Ada idza jaa nasrullah. Yang sudah belajar membaca teruskan. Tapi jangan gara-gara penjelasan Amboko membuat orang tidak belajar membaca. Kau bisa baca Quran? Quran tak perlu dibaca, yang penting dihafal. Kau hafal? Tidak juga. Istri saya, istrinya sholat di masjid, sementara suaminya sholat di rumah. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah istri harus ikut suaminya sholat di rumah? Iko namanya emansipasi wanita. Jadi aslinya suami itu sholat di masjid, bini itu sholat di rumah. Kecuali kalau ada pengajian, ibu-ibu boleh sholat di masjid. Nah, jadi hukum aslinya, ini sebetulnya bukan bertanya, ini ingin menyindir laki. Jadi awak joleh kan, wahai para laki-laki yang sembahyang di rumah, kalian hai laki-laki jantan-jantan sembahyangnya di masjid, yang perempuan sembahyang di
rumah. Tapi perempuan kalau sholat di masjid elok kalau tidak menimbulkan fitnah. Contohnya masjid awak kok tidak ada fitnah, di belakang tuh kan pakai tirainya tinggi. Ada juga beberapa masjid tirainya rendah macam net bola takraw. Salam, assalamualaikum. Yang di belakang dulu anak lajang, yang di mukola anak gadis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu merusak, tak baik. Apakah permainan chip itu uangnya halal atau tidak, Pak Ustaz? Itu judi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib ompek eko rejesun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibuh jauhi la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu menang. Yang sudah terlanjur bonti, yang sudah mulai agak-agak monang duitnya serahkan ke yayasan tabung wakaf umat. Duit umat balik kepada umat, dipakai untuk operasional dan lain sebagainya. Semoga Allah memberkahi Ustadz, amin. Selalu dalam keadaan sehat, amin. Saya ingin bertanya, bagaimana cara minta maaf pada orang tua yang sudah meninggal karena belum sempat meminta maaf saat orang tua meninggal? Apakah dosa kita masih diampuni Allah? Datang ke makamnya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kalau tak hafal panjang yang pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sesudah itu menghadaplah ke hadap wajahnya, iko kepalanya, iko kakinya, iko arah kiblat. Ko kepalanya, ko kakinya arah kiblat. Jadi awak ziarah menghadap ke mukonya, bukan membelakang dari siko, hadap ke muko. Bacolah Yasin. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Sesudah baca Yasin, Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu falak sekali, Kul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu 3 ayat di ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu tahlil la ilaha illallah 100 kali. Sesudah itu hadiahkanlah pahala bacaan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang kubaca. Yasin sekali, Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzu falak sekali, Kul a'udzu binas sekali, pangkal Al-Baqarah, tengah dan ujung Al-Baqarah, dan tahlil 1 kali kepada almarhum oma aku, almarhumah sobi namanya binti namu atu ayah. Kalau ndak ada namu atu tak tahu, bin Abdillah, hamba Allah, karena dia ini anak hamba Allah. Mak, aku datang berziarah, minta maaf, minta ampun segala silap salah dan dosa, karena sesungguhnya dia hanya berpisah ruh dari jasad. Dia masih hidup, tapi hidupnya tidak di dunia, tapi di alam barzakh. Barzakh artinya pemisah. Dunia belum kiamat, tapi dia tak lagi di dunia, sudah meninggal. Dia tidak disebut akhirat karena dunia masih ada, tapi dia tidak disebut dunia karena dia sudah meninggal. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Sesudah itu lalu doakan dia, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak pandai bahasa Arab, bahasa awak. Selamatkan omak aku dari azab kubur, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Sesudah itu amal yang paling elok adalah hadis riwayat dari Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, omak aku mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampaikah kepada dia? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum.
lalu saat langsung menggali sumur, sumur itu diwakafkannya untuk atas nama umat. Maka buatkanlah sumur bor supaya anak-anak bisa berwudu, mandi, minum, mencuci pakaian. Anak-anak tahfiz Quran, mengalirlah pahalanya. Bebaskan tanah untuk pembangunan masjid. Belikan 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kosen pintu, lalu kemudian hadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Sampai kalau kebetulan ada duit 5 juta, datang ke masjid, iko 2,5 juta untuk kurban aku, yang 2,5 juta untuk almarhumah. Kurban itu pun juga sampai untuk almarhumah. Semua daging yang untuk almarhumah tadi bagikan kepada fakir miskin, yatim dan duafa. Kalau kebetulan ada duit almarhumah, omak belum haji, pergi ke tanah suci maka hajikan. Niatnya labbaik Allahumma hajja'an, aku sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan haji untuk omakku almarhumah binti fulan. Kalau awak sudah haji, kalau belum haji, awak haji dulu. Sesudah haji barulah untuk almarhumah. Insya Allah itulah bakti anak yang sudah meninggal dunia. Bapak Haji Sutrisno 500.000 rupiah. Amin. Bapak Ibu Hajah Sapniwati untuk almarhum Haji Said Abraham 5 juta rupiah. Kepada semua yang berwakaf, mudah-mudahan diberkahi Allah menjadi amal jariah. Yang belum berwakaf, bersedekah, dibukakan Allah pintu rezeki supaya bisa berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah. Semua yang hadir malam ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya soleh dan solihah, mujahid fisabilillah, menjadi penghafal Quran. Diberikan istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, barakah kemuliaan Nabi Muhammad SAW, barakah kemuliaan surat Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umuran dunia wal akhirah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Baligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Waghfir khatayana, maafkan, hapuskan segala silap salah dosa kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas shalihin was shalihat, jadikan anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami jamaah yang menyambung silaturahim berkasih sayang karena Engkau. Tahhir qulubana minal hasadi wal kibriyai wal azamah, sucikan hati kami dari hasad, dendam, kesumat, busuk hati, merasa angkuh dan sombong. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, umak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, guru-guru buya-buya kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammad SAW, berikan kami rezeki supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Wahfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami, jaga anak cucu kami, jaga negeri kami, jaga bumi lancang kuning dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum.